Saya Lucia Melanita Ria Utami dengan NIM 1740961 PN 14989 akan menjelaskan tentang praktikum konservasi. Acara terumbu karang, alat bahan, dan cara pengambilan data. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam acara terumbu karang. Yang pertama, snorkel set yang terdiri dari masker, fins, dan juga snorkel. Nah, snorkel set ini berfungsi untuk membantu dalam proses pengambilan data ketika di dalam air maupun di permukaan air. Lalu ada kamera underwater yang berfungsi untuk mengambil gambar karang yang telah kita amati. Lalu ada roll meter yang berfungsi untuk menggelar transek. Ada botol air yang berfungsi sebagai wadah air sampel yang nantinya akan diukur pH maupun salinitasnya. Lalu ada GPS yang berfungsi sebagai penentu titik koordinat lokasi dalam pengamatan. Lalu ada pensil dan spidol underwater yang berfungsi untuk menulis di dalam air. Lalu ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu. Ada refraktometer yang berfungsi untuk mengukur salinitas. Dan pH meter yang berfungsi untuk mengukur keasaman perairan. Lalu ada frame yang berfungsi sebagai pembantu dalam proses identifikasi karang. Lalu ada paper atau kertas yang sudah dilaminating yang berfungsi untuk menulis data hasil pengamatan karang. Lalu ada lembar identifikasi jenis karang yang merupakan lembar yang berisi contoh-contoh karang yang memudahkan kita dalam mengenali karang apa saja yang telah kita amati. Lalu ada clipboard yang berfungsi membantu proses penulisan ketika di dalam air. Pengamatan dapat dilakukan dengan metode PIT, UPT, dan juga LIT. Metode pengambilan data dapat dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu PIT, LIT, dan juga UPT. PIT yaitu Point Intercept Transect. Metode yang dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di sekitar lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat. Sedangkan untuk LIT atau disebut juga dengan Line Intercept Transect, metode yang digunakan untuk mengestimasi penutupan karang dan penutupan komunitas bentos yang hidup bersama dengan terumbu karang. Sedangkan metode UPT merupakan metode underwater photo transect, di mana dalam pengambilan datanya dibantu dengan teknologi yaitu underwater camera dan dalam analisis datanya menggunakan perangkat lunak komputer. Metode yang digunakan yaitu ada 3 metode, LIT, PIT maupun UPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pengambilan data menggunakan metode PIT. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, menentukan titik lokasi penggelaran garis transek. Penentuan titik lokasi ini tidak lupa dengan pencatatan koordinat lokasi menggunakan GPS. Jika lokasi yang akan digelar transek sudah ditemukan, selanjutnya mencari titik koordinat dan mencatatnya pada lembar pengamatan. Lalu selanjutnya yaitu memasang garis transek yang sejajar dengan garis pantai. Garis transek pada acara terumbu karang PIT digelar dengan panjang 20 meter sejajar dengan garis pantai. Transek yang kita pasang yaitu sejajar dengan garis pantai. Pada metode PIT, pengamatan dilakukan dengan menggunakan atau
atau dengan interval 50 cm. Jadi ketika garis transsek sudah terpasang, pada posisi garis transsek 0 cm, kita lihat, kita identifikasi termasuk terumbu karang apakah itu, lalu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Lalu pada 50 cm kita lihat termasuk terumbu karang apakah itu, dan kita catat pada hasil pengamatan. Dan selanjutnya pada titik ketiga, yaitu pada 100 cm, kita amati termasuk terumbu karang apa dan kita catat pada hasil pengamatan. Dan diulang hingga jarak 20 meter pada garis transsek. Dan jarak pada masing-masing titik antar titik yaitu 50 cm. Berikut merupakan contoh tabel hasil pengamatan metode PIT menurut Manu Putih dan Juwariah 2009. Pada tabel hasil pengamatan terdiri dari nomor titik skala, kode kategori bentik atau kode kategori terumbu karang, dan juga keterangan terumbu karang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan data pada metode LIT. Nah, pada cara metode LIT ini, langkah pertama yaitu menentukan lokasi garis transsek yang akan kita gelar. Penentuan lokasi itu tidak lupa dengan mencari titik koordinat lokasi tersebut menggunakan GPS. Ketika lokasi penelitian atau lokasi pengamatan pada metode LIT sudah ditemukan dan koordinat sudah ditemukan, tidak lupa kita menyalin lokasi atau koordinat pada GPS ke dalam lembar hasil pengamatan. Selanjutnya adalah menggelar garis transsek sepanjang 20 meter yang sejajar dengan garis pantai. Ini kita asumsikan bahwa pantai berada di sana. Maka transsek yang akan kita gelar yaitu seperti ini. Pada metode LIT, pengamatan terumbu karang dilakukan pada sejajar pada terumbu karang yang ada di sekitar garis transsek tersebut. Saya misalkan terumbu karang pertama itu berada di titik dengan start pertama yaitu pada titik 30 cm. Maka dalam lembar pengamatan kita tulis S30. Lalu kita amati termasuk di dalam terumbu karang apakah terumbu karang tersebut, dan kita amati sampai garis transsek berapa terumbu karang tersebut berada. Dan pengamatan dilakukan sejauh 20 meter. Berikut merupakan contoh tabel hasil pengamatan LIT yang saya ambil dari buku panduan. pada metode UPT, yaitu underwater photo transect, hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan titik lokasi pengamatan. Setelah ditemukan titik lokasi pengamatan, kita menentukan titik koordinat lokasi tersebut menggunakan GPS. Dengan GPS, kita dapat mengetahui titik koordinat suatu lokasi. Jika titik koordinat sudah diketahui, maka titik koordinat tersebut kita salin pada lembar hasil pengamatan yang telah kita sediakan. Selanjutnya yaitu menggelar transsek dengan barometer. Penggelaran transsek pada metode UPT yaitu sejajar dengan garis pantai. Kita asumsikan bahwa garis pantai berada di sebelah sana. Maka garis transsek yang akan kita gelar adalah seperti ini. Sejauh 20 meter. Pada metode UPT, dalam pengambilan data kita menggunakan frame dan juga kamera underwater. Letakkan frame pada metode UPT ini untuk frame pertama atau frame 1, 3, 5 dan frame ganjil diletakkan pada
pada bagian kiri atau atas garis transek seperti ini. Lalu frame ini kita foto menggunakan kamera underwater dan diusahakan frame berada di tepi kamera atau di tepi gambar. Selanjutnya kita tulis nomor frame-nya dan kita tulis pada transek berapa frame ini diletakkan. Selanjutnya untuk frame yang kedua atau frame genap, frame diletakkan pada bagian bawah atau bagian kanan transek yang telah kita gelar seperti ini. Lalu kita foto menggunakan kamera underwater dan kita tulis nomor frame dan letak posisi transek berada di nomor atau di meter berapa transek tersebut. Seterusnya hingga transek 20 meter dengan ketentuan pada nomor ganjil frame berada di atas transek atau kiri transek, dan pada nomor genap frame pada kanan transek atau ada pada bawah transek. Berikut merupakan contoh data hasil metode UPT, yaitu berupa foto. Data tersebut kemudian diolah menggunakan aplikasi JPCE. Pada acara pengukuran parameter fisik, yaitu berupa salinitas dan pH, sebelumnya terlebih dahulu kita mengambil sampel air yang akan kita ukur menggunakan botol 300 ml. Yang pertama sebagai wadah sampel salinitas dan yang kedua sebagai wadah sampel pH. Lalu selanjutnya botol yang sudah berisi sampel air tersebut kita bawa ke laboratorium dan kita ukur pH dan salinitasnya. Pengukuran suhu udara dan suhu air dapat dilakukan menggunakan termometer. Pada suhu udara, termometer digantungkan pada udara dan tunggu hingga 5 menit hingga pada angka termometer tidak mengalami perubahan. Usahakan dalam memegang termometer tidak dipegang langsung dengan tangan karena dapat mempengaruhi suhu pada termometer. Lalu kita catat hasilnya pada lembar pengamatan yang telah kita sediakan. Pada termometer suhu air dimasukkan ke dalam air kurang lebih 5 menit dan ditunggu hingga kondisi termometer atau angka termometer stabil. Selanjutnya adalah pengukuran pH dan salinitas pada air sampel yang telah kita ambil pada pengambilan data di lapangan. Ini merupakan sampel untuk pH dan ini sampel untuk salinitas. Nah, untuk pH, pertama-tama sampel yang kita ambil tersebut dituangkan pada gelas kosong yang bersih. Lalu diambil pH meter yang sebelumnya dikalibrasi terlebih dahulu di dalam larutan penyangga, kita celupkan hingga menunjukkan angka 7, berarti pH meter tersebut netral. Jika sudah, lalu kita angkat dan kita keringkan menggunakan tisu. Jika sudah garing, lalu dimasukkan ke dalam air yang akan kita mati. Ditunggu hingga angka stabil. Jika angka sudah stabil, pH meter angka stabil, angka tersebut kita tulis pada tabel pengamatan. Selanjutnya adalah pengukuran salinitas pada air sampel yang telah kita ambil pada
pengamatan lapangan, kita tuangkan ke dalam gelas bersih. Kita tuangkan air sampel, lalu kita ambil refraktometer yang merupakan alat mengukur salinitas. Pada ujung refraktometer ini terdapat ruang yang berisi air sampel yang akan kita amati. Kita masukkan, kita tutup, lalu kita lihat berapa salinitasnya dengan cara mengukur atau melihat refraktometer dihadapkan pada cahaya atau cahaya matahari dan melihatnya dengan satu mata tertutup.